pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada orang-orang percaya di Filipi bahwa kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang lama. Ketika Tuhan sudah menebus mereka, maka mereka harus menjadi manusia yang baru. Dan salah satu hal yang harus dikerjakan sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, Rasul Paulus mengajarkan dan menyampaikan supaya mereka dalam hidup mereka bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya manusia baru adalah manusia yang berbeda dibanding sebelum mengenal Tuhan Yesus. Manusia baru yang dimaksud adalah manusia yang memang dia diubahkan kehidupannya sedemikian rupa sehingga dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Untuk mengerti kehendak Tuhan, mau tidak mau, maka Rasul Paulus mendorong kepada mereka, taruh pikiran dan perasaan Kristus itu di dalam kehidupanmu. Dan Rasul Paulus melanjutkan, mengapa mereka harus menggunakannya? Karena mereka adalah milik Kristus. Sehingga mereka harus menjadi serupa dengan Kristus. Mereka harus menjadi orang-orang yang meneladani kehidupan Kristus. Dan teladan yang Yesus kerjakan disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus di dalam keilahiannya justru dia tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ada sesuatu yang lebih mulia, ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya mempertahankan keilahiannya. Dia lebih mementingkan bagaimana manusia ini bisa diselamatkan. Dengan kata lain, apalah artinya keilahiannya tanpa umat manusia ini menyembahnya? Artinya kalau Allah ini menjadi Allah di surga, lalu manusia ini berdosa masuk neraka semua, kan artinya sia-sia penciptaan itu. Sehingga untuk mempertahankan dan mengembalikan keberadaan manusia, Yesus dikatakan di sini, dia rela mengosongkan dirinya sendiri. Pengertian mengosongkan diri ini adalah pengertian yang sangat dalam. Pengosongan diri di dalam Filipi ini menggunakan kata kenosis. Kenosis ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, kenosis ini memiliki pengertian bahwa Tuhan Yesus ini mengosongkan diri atas kehendak atau keinginan dirinya sendiri. Artinya dia mengosongkan diri dari hak-haknya. Dia punya hak sebagai penghuni surga, ya, penguasa. Dia punya hak sebagai pribadi Allah. Dia punya hak untuk tinggal di surga selamanya. Dia berhak untuk mengatur dunia ini sesukanya.
Jadi artinya dia punya kehendak bebas mau melakukan apapun juga tanpa batas. Kenapa? Karena dia adalah Allah, ya, tanpa batas. Tetapi karena melihat kondisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, ya, melihat bahwa manusia ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan keselamatan, Yesus rela menanggalkan hak-haknya. Dia rela menanggalkan haknya. Ketika Bapa di surga berbicara dan mengutusnya, memberikan perintah untuk Yesus sebagai sang anak turun ke dalam dunia, sebenarnya dia juga punya hak untuk menolaknya, punya hak untuk tidak melakukannya, punya hak untuk berargumen. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan Tuhan Yesus tidak menggunakan haknya. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus dia mengosongkan dirinya dari segala kehendak dan keinginan dirinya sendiri, dari egonya, dari kemauannya. Kalau egonya maunya, ya dia tidak mau turun dalam dunia. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia turun ke dalam dunia, dia kehilangan haknya sebagai Allah. Yang kedua, dia tahu kalau di dalam dunia dia akan menderita, bahkan harus mati di atas kayu salib. Itu sesuatu yang jauh berbeda kondisinya dengan ketika dia ada di dalam surga. Tetapi karena firman Tuhan berkata, Bapa itu mengasihi dunia ini, mengasihi manusia, maka Yesus dia mengosongkan dirinya, dia menanggalkan egonya, menanggalkan kemauannya sendiri, dan dia turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Bahkan setelah turun di dalam dunia, kita lihat dia masih mengosongkan dirinya sendiri. Dia menanggalkan haknya sebagai manusia ilahi, manusia yang berkuasa, manusia yang adalah pribadi Allah sendiri. Dia menanggalkannya sehingga dia dihinakan, jauh lebih hina dibanding manusia biasa. Dari kelahirannya dia sudah lahir di tempat yang hina. Dari hidupnya dia hidup di tempat yang boleh dikatakan juga tidak layak. Sebagai manusia Allah dia hidup, ya, di tengah keluarga Yusuf dan Maria yang sederhana. Tidak hidup di kerajaan Herodes, tidak hidup sebagai orang bangsawan Yahudi, tidak. Bahkan di dalam akhir hidupnya lebih hina lagi, lebih tragis lagi, karena dia menjadi salah satu yang disalibkan. Penyaliban itu adalah kehinaan yang paling hina kepada manusia. Manusia yang disalibkan, mereka dianggap tidak ada harganya. Tetapi Yesus mau melakukan semuanya itu. Itulah arti kenosis yang pertama. Dia mengosongkan dirinya. Mengapa Yesus mengosongkan dirinya? Ini adalah sebuah teladan bahwa orang-orang percaya yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, ketika mereka hidup sebagai manusia yang baru, menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup mereka, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang harus melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Kita sebelum percaya kepada Tuhan, kita bisa melakukan kebebasan secara duniawi, kedagingan secara duniawi. Tapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita harus menanggalkannya.
kesenangan-kesenangan duniawi itu harus kita tanggalkan. Di dalam Galatia pasal 5, manusia yang baru adalah manusia yang kehidupannya sudah mengalami pertobatan, mengalami pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Sehingga kehidupannya benar-benar berbeda dari kehidupan sebelum mengenal Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 24, atau saya akan mulai dari ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai manusia di dalam dunia, siapa tidak menyukai hal-hal yang bersifat kedagingan, Bapak Ibu Saudara? Pesta pora itu menyenangkan, kan begitu ya? Pesta pora itu menyenangkan. Perbuatan daging yang lain itu menyenangkan. Tetapi semuanya itu harus ditanggalkan. Bahkan sebagai milik Kristus Yesus, kita dikatakan kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenosis, mengosongkan dirinya dari keinginan-keinginan dunia. Itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, firman Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita adalah manusia yang masuk di dalam rencana ilahi. Kita mendapatkan pengutusan dari Tuhan untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Tidak mungkin kita akan menjadi garam dan terang dunia ketika perbuatan daging itu nyata dalam hidup kita. Seperti yang dituliskan, tercatat, tidak mungkin kita akan membuat dunia ini terpengaruh. Tidak mungkin kita membuat dunia ini disinari oleh kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu di dalamnya, yang muncul di dalam kehidupan kita adalah buah-buah roh tadi. Ketika buah-buah roh itu muncul dalam hidup kita sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita akan benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Amin. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita membagikan hal-hal tersebut kepada dunia ini, kita membagikan kasih kita, ya, dengan berbagai macam cara, maka akan terlihat, orang akan melihat Yesus Kristus itu bersinar di dalam kehidupan kita. Perkataan kita penuh kasih, penuh sukacita, ya, itu sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Syaratnya adalah ketika kita mau mengosongkan diri atas ego kita, kehendak kita, ya, keinginan daging itu kita salibkan, kita tanggalkan. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Arti yang kedua dari kenosis adalah sepenuhnya menerima kehendak Allah. Totalitas. Tuhan Yesus memiliki totalitas di dalam melakukan apa yang diperintahkan kepadanya sebagai seorang anak. Ketika Bapa di surga mengutusnya untuk turun ke dalam dunia ini, maka dia melakukannya. Dia totalitas sepenuhnya menerima apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dia tidak membantah. Dia tidak meninggalkan tugasnya ketika dalam penderitaan. Tetapi dia sungguh-sungguh melakukannya, totalitas. Di dunia ini, kita sebagai manusia pun menyukai yang sifatnya totalitas. Ketika kehendak Allah itu datang dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau itu, jadilah orang Kristen yang sifatnya totalitas. Total, benar-benar Kristen. Kristen ya Kristen tenanan. Kristen yang sejati. Ojo Kristen KTP. Kristen KTP dan Kristen yang sungguh-sungguh kan berbeda. Di dalam kekristenan hal itu berbeda. Firman Tuhan selalu memberikan syarat, selalu memberikan ukuran, ya, bahwa kekristenan yang sejati tidak demikian. Ibadah kita adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Ketaatan kita adalah ketaatan yang bersifat totalitas, ya, totalitas. Bahkan keselamatan yang kita miliki bisa hilang ketika kita berbuat tidak baik. Sehingga firman Tuhan katakan jangan pernah menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Itu berbicara kalau manusia itu berbuat dosa lagi setelah diselamatkan, maka tidak ada lagi kesempatan berikutnya untuk mereka diselamatkan. Artinya keselamatan itu harus dipertahankan dengan sifat totalitas, mengerti bahwa ibadah itu kehendak Allah, ya. Itu perintah Allah. Sehingga dibutuhkan kita ini sepenuhnya menerima kehendak Allah, totalitas melakukan kehendak Allah. Jadi dari pengertian mengosongkan diri, kenosis yang Tuhan Yesus lakukan, ya, dua hal tadi seharusnya lah menjadi pola hidup kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru. Yang pertama, di dalam hidup kita harus mengosongkan diri atas kehendak dan keinginan diri sendiri. Dan yang kedua, kita sepenuhnya totalitas menerima dan melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan dua hal ini seperti yang Tuhan Yesus lakukan, saya yakin dan percaya Tuhan itu akan memberkati kita semuanya, akan memakai kita secara totalitas juga di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kita semuanya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersama Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan